Selanjutnya tidak bisa kita bilang itu adalah kurang iman. Kita bisa lihat kepada orang-orang yang terkena trauma, terutama trauma bencana, gempa, longsor, apalagi trauma perang. Ini semuanya pasti trauma. Makanya setiap bencana pasti ada teman-teman psikolog, psikiater datang turun untuk memulihkan trauma pasca bencana. Karena mereka semuanya ada yang trauma. Contoh, saya di Jogja 2006 ada gempa Bantul. Gempa Bantul saat itu ya. Gempa Bantul saat itu sedang heboh-hebohnya siaga Merapi. Jadi saya waktu itu habis sholat subuh di masjid, kemudian zikir pagi petang, ya nunggu syuruk ya. Pulang syuruk jalan gitu. Tiba-tiba sedang jalan, tiba-tiba semua dinding-dinding ini bunyi semuanya. Duduk ya. Saya otomatis lihat atas, jangan-jangan langit runtuh. Saya kira kiamat. Langsung lihat atas. Ya, dan semua saat itu lari melihat Merapi, dikira mau pecah. Ya, ternyata tidak ya. Siap-siap, mana kok nggak ada, ternyata gempa Bantul. Dan coba lihat, kalau kita lihat beberapa orang, mereka trauma semua. Traumanya sampai tahap yang parah sampai ringan. Yang parah banyak. Sampai ketakutan, sampai nggak bisa bicara, sampai nggak bisa tidur, sampai mojok. Kenapa? Karena dia mungkin trauma berat dan tidak semua kuat mentalnya. Bagaimana tidak? Dia melihat di depannya mungkin ibunya, bapaknya, adiknya, saudaranya, temannya meninggal di depan dia. Dia lari, kemudian tiba-tiba cus, gepeng langsung. Entah anaknya, entah siapa di depan dia. Trauma berat. Ya, ada juga yang trauma berat karena menyesal karena seorang keluarga, bapak, abang, dia begitu gempa otomatis lari. Dia lupa di dalam ada anak, ada bayinya dan sebagainya, dia lupa. Mau balik nggak bisa. Ya, setelah selesai gempa balik sudah lihat habis. Berceceran darah. Trauma besar, menyesal. Sampai ada trauma yang sedang, yaitu tidak bisa dengar suara benda jatuh. Jadi sedang duduk kayak gini, misalnya saya jatuhkan ini ya, atau apa deh yang lebih berat, kamera deh jangan ya. Yang lebih berat dikit, jedung ada suara gitu, dia langsung nggak bisa, langsung tegang, langsung lari keluar. Yang itu yang ringan, langsung lari keluar, tegang. Ya, kalau kita kan biasa, aduh apaan tuh? Kalau dia enggak, langsung muka tegang, langsung pasang posisi lari. Sampai begitu tahap traumanya. Nggak bisa dengar suara jeduk, jedes, nggak bisa. Trauma itu. Trauma gempa. Ya, dahsyat memang saat itu korban jiwa lumayan banyak. Kemudian sampai tahap mereka sulit untuk memulihkan diri sendiri. Seperti itu. Belum kita cerita trauma perang. Saya belum pernah lihat kalau ini ya, cuma baca teori aja. Lebih dahsyat lagi trauma perang. Ya, ada bom, ada ini yang suasananya aman dan sebagainya. Tiap hari bom. Kita aja misalnya di Masjid Kalibata tiba-tiba kedengeran di mana di luar situ ada bom, itu kayaknya langsung heboh satu Indonesia kayaknya. Heboh, ada yang trauma. Ini tiap hari. Trauma perang. Kehilangan anggota keluarga, kehilangan, barusan ketawa-ketawa tiba-tiba hilang. Barusan ngobrol hilang, ini trauma berat. Nah, sekarang apakah kita katakan korban bencana seperti itu semua kurang iman gitu ya? Kurang iman aja loh, kuatin hati. Ini kan takdir Allah gempa. Ingat takdir Allah, udah kuatin di mana aja. Itu kurang zikir aja itu. Kurang percaya sama Allah. Kan Allah yang takdirkan, ya udahlah gitu aja. Itu nggak bisa kita seperti itu. Sehingga ini bukti bahwasanya dua arah tadi. Jadi memang benar keimanan sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Sangat berpengaruh, bahkan kunci utamanya. Ketenangan, kebahagiaan, kestabilan mental, kestabilan emosi, itu kuncinya adalah pada keimanan. Tapi ketika dibalik tidak. Karena kenapa? Karena gangguan mental dan sebagainya itu multifaktorial. Baik sebab syar'i maupun sebab kauni.